Kita akan memantau pemirsa kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten dan juga di Ciwandan, Cilegon. Kita sudah terhubung dengan rekan Syahriza di Pelabuhan Merak dan juga rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan. Kita ke rekan Syahriza terlebih dahulu, pemirsa. Syahriza, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah semakin ramai oleh pemudik? Ya baik Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang Pelabuhan Merak ini sejak pantauan kami pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat memang semakin padat, semakin ramai oleh para pemudik yang hendak untuk menyeberang ke Bakahuni, dan memang mayoritas didominasi dengan kendaraan pribadi. Dan seperti inilah situasinya Yasmin. Bersama juru kamera Sutrisno ingin menunjukkan pada Anda seperti inilah kondisinya. Di setiap area ataupun ruang ataupun area tunggu parkir ini begitu padat, Yasmin. Tidak menyisakan satu ruas ataupun satu saf parkiran yang kosong. Artinya memang hari ini sudah begitu padat. Ini sesuai dengan prediksi puncak arus mudik yang terjadi memang pada hari, dan inilah faktanya. Terlihat di berbagai area parkir sudah mulai penuh. Kami melihat tadi di pertigaan pintu masuk Pelabuhan Merak juga penuh dan padat. Antrian begitu mengular, Yasmin. Namun ini dampaknya kami tidak melihat hingga sampai ke area ataupun jalur tol ataupun arteri tentunya. Namun bisa dipastikan di sekitar pintu masuk Pelabuhan Merak sudah begitu padat. Kami masih memantau, Yasmin, apakah hari ini sudah bisa tembus hingga ratusan ribu penumpang ataupun lebih dari 50.000 kendaraan yang bisa melaju khususnya pada hari ini. Namun jika melansir dari data per Rabu 26 Maret ini hampir 100.000 orang sudah melakukan penyeberangan dari Merak ke Bakahuni. Lalu ada sekitar 21.000 kendaraan yang sudah melaju ataupun diseberangkan dari Merak menuju ke Bakahuni, di mana pada periode yang sama itu dioperasikan sekitar 50 unit kapal feri untuk menyeberangkan para pemudik. Namun perlu diketahui juga Yasmin dan juga pemirsa bahwasanya ASDP menghimbau agar para pemudik bisa tiba 1 ataupun 2 jam lebih awal, karena agar tidak mengganggu flow ataupun arus bongkar muat yang nantinya akan terjadi sebelum mereka masuk ke kapal feri, sehingga tidak mengganggu ke jadwal keberangkatan para pemudik yang lainnya. Sementara itu, Yasmin, kembali ke Anda. Ya, Syahriza, jika kantong parkir di sana sudah semakin membludak, lantas langkah apa yang dilakukan pihak ASDP? Apakah akan melakukan sistem buka tutup begitu di pintu masuk Pelabuhan Merak atau seperti apa? Iya, Yasmin dan juga pemirsa, kami masih belum melihat apakah sistem buka tutup ini diberlakukan khususnya di depan pintu masuk Pelabuhan Eksekutif Merak. Namun ada beberapa antisipasi ataupun langkah yang dilakukan oleh pihak ASDP bersama pihak kepolisian setempat, yakni menyediakan buffer zone untuk menanggapi adanya kepadatan, baik itu di sekitar kantung parkir ataupun nanti di luar Pelabuhan Eksekutif Merak. Namun tampaknya kami belum melihat apakah buffer zone tersebut sudah mulai dipadati, dan memang pada saat ini poinnya adalah untuk area parkir di dalam ini sudah begitu padat, dan kami belum melihat ada antrian yang begitu mengular hingga ruas jalan begitu, Yasmin. Dan memang untuk diketahui juga, Yasmin dan juga pemirsa, hari ini adalah hari yang sesuai diprediksi, yakni puncak arus mudik. Dan hingga saat ini Pelabuhan Merak memang difokuskan untuk kendaraan pribadi, di mana sebagian dari jenis kendaraan lainnya ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan juga ke BBJ, sehingga hari ini memang mayoritasnya adalah kendaraan pribadi dan juga beberapa bus dan pejalan kaki lainnya yang akan dibantu oleh ASDP untuk menyeberang ke Bakahuni. Dan memang informasi yang kami terima untuk mengurai kepadatan di sekitar Pelabuhan Eksekutif Merak, memang sempat diberlakukan ganjil genap di area tol Tangerang menuju ke Merak yang menuju ke pelabuhan, dan disediakan juga buffer zone dan beberapa kebijakan lain tergantung dengan tingkat kepadatan yang terjadi pada waktu yang ditentukan. Namun bisa dipastikan, Yasmin, per tanggal 26 Maret kemarin ada lebih dari 100.000 penumpang, dan hari ini diprediksi mencapai maksudnya diperkirakan akan melebihi pada hari sebelumnya. Sementara itu, Yasmin, kembali ke Anda. Ya, Syahriza, tadi Anda mengatakan ada juga sistem ganjil genap yang diterapkan. Seperti apa mekanismenya?
Ya, baik Yasmin. Ganjil genap akan diberlakukan sesuai tanggalnya nantinya. Jika pengendara yang melaju dari arah tol Tangerang menuju ke Pelabuhan Merak tidak sesuai ganjil genap ya, maka nanti akan diarahkan ke jalur arteri begitu. Mengingat tidak perlu khawatir bagi masyarakat yang tidak sesuai platnya apakah ganjil ataupun genap, karena nanti ujungnya akan diarahkan oleh pihak kepolisian untuk melewati jalur arteri. Namun tadi kami melihat fokusnya hari ini adalah kantung parkir tidak menyisakan satu saf ataupun satu ruang, mengingat hari ini sudah memasuki puncak arus mudik dan saat ini situasinya para kendaraan masih diposkan, belum dipersilakan untuk masuk karena ini silih berganti. Yasmin dan juga pemirsa, saat ini masih menunggu kedatangan kapal feri yang diperkirakan sekitar 5 ataupun 10 menit lagi datang untuk mengangkut satu baris kendaraan yang masih menunggu ataupun standby pada hari ini. Mayoritas kendaraan kami melihat ini didominasi dengan plat D, F, dan A tentunya, dan sesuai prediksi ASDP pada awalnya hari ini menjadi puncak arus mudik, dan ada beberapa antisipasi dan juga langkah yang dilakukan oleh ASDP seperti menambah unit kapal feri untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan, lalu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyediakan buffer zone di Pelabuhan Merak ataupun di sekitar Pelabuhan Merak, sehingga ini diharapkan Yasmin sebelum Lebaran Idul Fitri mereka bisa sampai dengan selamat dan tentunya tidak merasa lelah, tidak merasa terkendala juga dalam arus mudik seperti yang dilakukan oleh sesuai kebijakan pemerintah, di mana untuk memperlancarkan arus mudik pada tahun ini. Sementara itu Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahreza. Kita selanjutnya akan menuju ke rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Iskandar, selamat pagi. Seperti apa situasi di sana saat ini? Ya, Pak Yasmin, selamat pagi pemirsa. Dapat informasikan sejak malam hingga pagi hari ini Pelabuhan Ciwandan terus dibanjiri ribuan pemudik sepeda motor. Saat ini para pemudik masih menunggu kapal yang akan memberangkatkan mereka untuk bisa hari Lebaran di kampung halaman mereka, yakni di Pulau Sumatera. Hari ini mereka tampak duduk-duduk di rantai sambil berkumpul dengan kerabat mereka yang ikut berangkat pagi hari ini. Ada juga yang mereka yang sambil rebah-rebahan di lantai begitu ya. Dan kita dapat informasikan juga saat ini kondisi cuaca di Pelabuhan Ciwandan ini anginnya cukup kencang. Dan sebelumnya pada malam terjadi angin dan hujan yang kencang juga yang sempat membuat tenda tempat penampungan para penumpang mengalami kerusakan. Dan saat ini memang para pemudik ini terus berdatangan dan diperkirakan ini sudah hampir yang nanti sudah lebih dari 2.000 pemudik yang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Sumatera. Data sementara yang kita peroleh saat hingga tadi malam itu jumlah penumpang sudah mencapai 28.938 orang. Untuk kendaraan roda 2 ada sebanyak 18.105 unit kendaraan. Dan untuk truk tadi ini sebanyak 5.110 unit. Dapat saya informasikan juga saat ini di Pelabuhan Ciwandan tidak terlihat lagi antrian kendaraan truk, dan ini akan dialihkan ke Pelabuhan YDJ di Serang. Demikian. Amin. Ya baik, terima kasih rekan Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Ciwandan, dan sebelumnya ada rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu. Ya pemirsa, guna mendukung kelancaran arus mudik yang aman dan nyaman serta meminimalisir angka kecelakaan, sebanyak 16.500 pemudik diberangkatkan menggunakan 31 rangkaian kereta api pada tanggal 26 hingga 28 Maret 2025.
Pemirsa, program mudik gratis mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dirut Jasara Harja, Rifan A. Purwantono mengatakan pihaknya ingin memastikan bahwa pemudik dapat pulang ke kampung halaman dengan selamat, nyaman dan juga gratis. Mudik gratis dengan kereta bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan raya demi menekan kepadatan dan juga angka kecelakaan. Rifan juga mengimbau bagi masyarakat yang mudik melalui jalur darat agar menyiapkan kendaraan pribadi dengan baik dan juga mengikuti petunjuk dari pihak petugas. Kalau menggunakan pribadi, maka pastikan kendaraan itu berfungsi secara baik rem, kemudian lampu dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengemudinya yang harus berkeselamatan. Kalau jarak tertentu ya harus menggunakan apakah cara istirahat yang baik atau dengan dua pengemudi. Kalau mengendarai kendaraan umum yang sewa, pastikan kendaraan yang dipakai adalah sudah melakukan rem cek, dicek fungsinya, dan pengemudinya juga sama, yang betul-betul yang tahu menjaga kesehatan dan kesiapannya. Kita akan memantau situasi terkini pemirsa dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di sana. Selamat pagi Dilami, bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Apakah ramai oleh pemudik? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini memang belum terpantau ramai begitu ya. Dikarenakan untuk keberangkatan kereta ini akan dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tepatnya keberangkatan menuju Solo. Kemudian nanti disusul pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat ini ke Semarang. Dan terakhir maksudnya yang terdekat begitu ya, pukul 8 ada tujuan ke Semarang, Yasmin dan juga pemirsa. Sehingga memang diprediksi kalau untuk keramaian dari hari ini akan terjadi pada siang menuju sore hari begitu ya. Dan kalau misalnya kami pantau juga Yasmin, di sini sudah banyak sekali begitu ya pemudik pun yang membawa koper dan juga sejumlah barang-barang, baik itu barang pribadi maupun oleh-oleh untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025. Dan kalau melirik data Yasmin dan juga pemirsa, pada hari ini kiranya ada 27.000 masyarakat atau penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada periode hari ini begitu ya. Dan ini tingkat okupansinya sudah mencapai 100%, artinya full seluruh tempat duduk ini sudah penuh begitu ya. Bahkan kalau tadi bertanya kepada masyarakat, mereka bahkan sudah memesan tiket kereta jauh-jauh hari. Dan secara keseluruhan untuk arus mudik dan arus balik 2025 ini PT KAI telah menyediakan ada kiranya 1 juta tiket. Namun kalau untuk saat ini berarti ada total 710.000 tiket yang terjual. Artinya okupansinya mencapai 69%. Ini juga kita bisa artikan bahwa antusiasme masyarakat untuk mudik luar biasa tahun ini. Bahkan dari manajer PT KAI Daup 1 Jakarta juga mengungkapkan bahwa peningkatan lonjakan penumpang pada arus mudik di Stasiun Pasar Senen ini mencapai 5%. Dan juga Yasmin dan juga pemirsa, untuk rangkaian kereta apinya untuk tahun ini 2025 pada arus mudik itu ada 1.858 kereta api, termasuk dengan kereta api tambahan yang dioperasionalkan untuk para penumpang antisipasi lonjakan mudik. Dan diprediksi ini sampai tanggal 1 April 2025 tingkat okupansinya mencapai 100% Yasmin dan juga pemirsa. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang Stasiun Pasar Senen ini selalu menjadi destinasi karena tiketnya yang terjangkau, kemudian juga ketersediaan aksesnya juga yang terjangkau oleh masyarakat. Dan dari fasilitas kalau kami pantau di sini sudah cukup lengkap, baik itu ada tempat AC, kemudian juga ada tempat bermain anak, dan juga dari toilet, musola, dan juga kalau kami pantau di sini juga banyak sekali customer service yang memang membantu masyarakat apabila kebingungan begitu Yasmin. Dan kalau untuk periode arus mudik ini tentu kami juga menghimbau untuk masyarakat atau para pemirsa untuk selalu menjaga barang bawaan Anda dan juga membawa obat-obatan pribadi karena perjalanan mudik ini memang terpantau cukup panjang, Yasmin. Terima kasih rekan Dilami Aulia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat dan semangat bertugas kembali.
Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.